Kita sekarang masuk ke bagaimana menentukan potensial dikarenakan adanya sebuah dipol listrik. Ya, di sini kita melihat suatu dipol listrik yang berjarak D, ya, minus muatan negatif dan muatan positif, ya, dimana dipolnya itu ke arah sana, ya, masih ingat ya? Ya, momen dipol itu ke arah sana dari negatif ke positif. Kita akan menghitung potensial listrik di titik P, ya, di mana titik P ini berjarak R dari pusat pusat di mana dipol itu berada, ya, yaitu titik nol yang ada di sini. Itu berjarak R, ya, membentuk sudut theta, ya. Jarak P dari muatan positif itu kita beri tanda dengan kita namakan dengan R plus, dan jarak dengan negatif itu adalah R min, ya. Jadi di sini, ya, kita akan menghitung potensial di sini, ya. Karena potensial itu merupakan suatu besaran skalar, maka kita jumlahkan saja, ya. Potensial yang disebabkan karena muatan positif dan potensial karena muatan negatif, ya. Jadi sini Q per R plus dan min Q per R min, ya. Sehingga dilakukan penyamaan bagian bawah sehingga kita dapatkan persamaan ini. Sekarang kita lihat di sini ada R min dikurang R plus. R min dikurang R plus itu kira-kira seperti ini, ya. Jadi R min, ya, R min dikurang R plus adalah yang ini. Jadi kalau kita tarik garis kira-kira di sini, ya. Ini jaraknya ini, ya. Jadi dengan mempertimbangkan lokasi P ini sangat jauh, jadi seolah jarak R ini sangat besar dibanding jarak besarnya D, ya. R ini sangat besar dibanding besarnya D. Jadi ini hampir sejajar, ya. R plus dengan R min ini hampir sejajar, ya. Walaupun sebenarnya beda, tapi perbedaannya itu sangat kecil, dan theta di sini hampir sama dengan theta di sini. Jadi ini dipergunakan pendekatan. Ya, jadi sini R min dikurang R plus adalah yang ini, ya. Di sini adalah D-nya, di sini adalah R min dan R plus. Jadi di sini hubungannya antara ini D dan R min R plus adalah cos, ya. Ya, jadi di sini R min R plus bisa dilakukan pendekatan yaitu D cos theta, ya, D cos theta. Dan untuk R min dan R plus, ya, itu dapat kita gunakan pendekatan sebesar R kuadrat, ya, R kuadrat. Jadi dengan mensubstitusi ini ke dalam persamaan di atas ini, ya, sehingga kita peroleh potensial itu adalah Q 4π0 D cos theta per R kuadrat, di mana Q D adalah momen dipol, ya. Jadi ini adalah besar potensial dikarenakan adanya dipol listrik. Selanjutnya kita akan menghitung potensial dikarenakan adanya distribusi muatan yang kontinu, ya. Jadi dari sini mari kita menganggap bahwa potensial 0 itu adalah sangat jauh, lokasinya sangat jauh, ya. Jika kita mengambil suatu elemen kecil, ya, elemen kecil bermuatan dq, ya, lalu mengekspresikan dp pada titik P, ya, titik P ini dikarenakan adanya dq dan berjarak R dari Q, ya, maka potensial di titik P karena muatan Q ini, ya, itu adalah ini dp 1/4π0 dq per R, ya. Jadi Q-nya bisa positif bisa negatif, ya. Jadi di sini potensialnya itu bisa kita integralkan, ya. Di sini R-nya berjarak P dari Q, ya. Untuk mendapatkan P-nya jadi kita integralkan, ya. Jadi integral dq per R, ya. Jadi P sama dengan 1/4π0 integral dq per R. Oke, diingat, ini akan kita gunakan di slide selanjutnya. Sekarang kita akan
melihat suatu distri muatan yang kontinu ya dari suatu katakan kabel atau kawat ya yang bermuatan, katakan saja ini jarak panjangnya adalah L. Kita akan menghitung besarnya potensial di titik P yang berjarak D. Kita akan menghitung potensial P yang berjarak D dari muatan yang garis bermuatan ini ya. Ya di sini caranya kita mengambil suatu elemen kecil ya. Katakan di kabel itu ya, elemen kecil sebesar dx ya, dimana muatannya juga sebesar dq ya. Jadi D, lalu di sini jaraknya dengan P adalah R ya. Di sini ada X ya. Oke ya. Jadi di sini kita ambil suatu kerapatan, rapat muatan garis ya. Jadi lambda. Lambda itu menyatakan banyaknya muatan per satuan panjang ya. Per satuan panjang ya. Jadi di sini seperti rumus yang di slide sebelumnya, dP adalah 1/4 π0 dq per R, di mana dq-nya adalah lambda dx, sehingga kita peroleh ini. Nah ya, nah sekarang ini kan adalah potensial karena muatan sepotong muatan ini ya. Jadi untuk menghitung potensial dalam garis ini, maka kita jumlahkan elemen ini tambah elemen ini tambah elemen ini dan seterusnya ya, sampai panjangnya itu sepanjang L ya. Jadi kita ambil di sini ya. Jadi bergerak, X-nya ini bergerak ya. X-nya ini bergerak, D-nya tetap ya, lambda-nya tetap, X-nya bergerak. X-nya bergerak dari 0 ya, dikatakan dari sini dari 0 sampai ke L ya. Oke ya. Bergerak dari 0 sampai dengan L. Ya, jadi kita bisa lakukan integral. Integral ini dari 0 karena X-nya bergerak dari 0 sampai L ya. Sehingga diperoleh seperti ini ya. Di sini ketemu integral ln ya. Agak sulit ya ketemu. Bisa melakukan ini ya. Jadi x kuadrat min d kuadrat pangkat min setengah dx ya. Nah, ketemunya nanti ln ya. Ya, di sini akhirnya seperti ini ya. Jadi P sama dengan lambda per 4 π0 ln L plus L kuadrat plus D kuadrat pangkat setengah D gitu ya. Oke ya. Jadi memang di sini kita ketemu integral yang agak kompleks. Sekarang kita akan menghitung potensial di distribusi muatan yang berbentuk piring ya. Di sini kita ambil suatu elemen kecil ya, cincin ya, cincin tipis bermuatan ya. Nanti cincin ini kita jumlahkan ya. Jadi cincin ini disatukan ya. Ya tentunya R-nya berbeda ya. Jadi misalnya saja kita ambil suatu cincin yang berjarak R aksen ya, jari-jarinya R aksen ya. Kita akan hitung muatan P, di mana P ini jarak dari pusat ini adalah Z ya. Kita ambil suatu elemen kecil di cincin itu yaitu R ya. Lalu kita menggunakan kerapatan untuk dq per kelilingnya ini ya. Keliling daripada cincin ini adalah berapa? Keliling PR oke ya. Jadi keliling daripada cincin itu adalah 2 PR ya. Jadi di sini kita pergunakan simbol sigma menunjukkan kerapatan daripada muatan yang ada di dalam ring ini ya. Nah, sekarang potensial listrik di titik P ya, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus seperti ini juga ya. dq-nya kita ganti. Jadi di sini z-nya adalah tetap ya. R-nya yang bergerak R aksen ya. R-nya bertambah dari cincin yang kecil, R-nya kecil, R-nya 0, lalu bertambah besar sampai
sebesar R. Jadi R aksennya ini bergerak dari 0 sampai dengan R, ya. Oke, bergerak dari 0 sampai dengan R seperti ini. Nah, ketemu integral yang agak rumit juga, ya. Sehingga hasilnya adalah singkatnya seperti ini, ya. Q per 2 sin 0 Z kuadrat per R kuadrat min Z. Oke, ya. Sekarang kita akan menghitung medan dari potensial, ya. Oke, ya. Jadi di sini persamaan dari dua ekspresi untuk kerja, ya. Jadi di sini ada permukaan ekuipotensial, ya. E-nya itu ke arah sana dan muatan ini bergerak dengan arah S, ya. Jadi E dot ds, ya, itu E dot ds itu adalah apa? Kerja, ya. Lalu di sini kalau kita ambil persamaan ini, Q dp, ya, Q0 dp, ya, Q0 ini adalah muatan yang ini, ya, di mana P-nya adalah E dot ds, ya, jadi potensial, ya. Jadi potensial itu E dot ds, bukan kerja, maaf, tapi E dot ds adalah potensial, beda potensial, ya. dp-nya adalah E cos theta ds, ya, karena E dot ds jadi hubungannya ke cos, ya. Jadi E cos theta di sini adalah dp per ds, ya. E cos theta. Jadi di sini E cos theta ini menunjukkan E yang arahnya S, ya. E yang arahnya S, katakan saja kita ambil sebagai IS, ya. E yang arahnya S yaitu min dp per ds, ya. Jadi kalau kita pergunakan parsial, ya, turunan parsial di sini EX adalah dp per dx, EY min dp per dy, EZ min dp per dz. Ini turunan parsial. Kita akan coba, mungkin persamaan ini agak bingung, tapi kita lihat nanti contohnya. Nah, ini ada contoh, ya. Contoh medan listrik pada suatu titik di pusat piringan yang bermuatan uniform, ya. Ini besarnya potensial listriknya itu seperti ini, ya. Jadi di sini kita akan mengekspresikan, ya, medan listrik pada titik di aksis piringan, ya. Jadi karena di aksis piringan berarti itu ada di sumbu Z, ya. Jadi untuk menghitung potensialnya EZ adalah min dp per dz, ya. dp per dz diturunkan ini Z-nya, ya, sehingga kita dapat ini. Energi potensial listrik dari sistem partikel bermuatan, ya. Nah, ini rumusnya U sama dengan B sama dengan 1/4 pi sin 0 Q per R kuadrat, ya. Potensial, ya. Ya. Jadi katakan di sini ada muatan Q2, maka dia menghasilkan medan listrik, ya. Ini ada muatan juga Q1, maka dia akan saling dorong, ya. Terdorong, ya. Q1 ini akan terdorong ke sana karena Q2 juga akan terdorong ke sana karena Q1, ya. Di sini delta U beda potensial, bukan beda potensial, beda energi potensial, itu adalah Q delta P, ya. Di sini kita menyatakan bahwa delta U merupakan perubahan potensial di mana kita menggerakkan partikel 1 ini, ya. Partikel 1 bergerak dari posisi I ke posisi F, katakan, gitu, ya. Jadi delta U itu adalah UF dikurang UI, ya. Jadi U final, ya, U akhir dikurang UI, dan ini, ya, sama, ya. Jadi di sini, jadi ini adalah dua potensial dikarenakan partikel 2, ya. Beda potensial, dua potensial yang dikarenakan partikel 2, ya. Jadi kita bisa nyatakan rumusnya seperti ini, P sama dengan 1/4
4pi sin0 Q2 per R ya. Jadi ini potensial dikarenakan muatan Q2 ya, yang berjarak R ya. Jadi potensial yang ada di sini berjarak R karena muatan Q2 ya. Kalau kita ambil partikel 1 itu awalnya ya, awalnya itu berjarak R tak hingga ya, berjarak R tak hingga, jadi awalnya ya, jadi potensial I-nya ini, PI-nya ini sama dengan 0 karena jaraknya tak hingga ya, jaraknya tak hingga, sehingga kita dapat bahwa F potensial 1/4pi0 Q per Q2 per R kuadrat gitu ya. Jadi di sini karena I-nya 0, potensial final ini bisa kita masukkan kemari ya, sehingga kita dapat U sama dengan K, ini K ya, sama dengan K atau 1/4pi sin0 Q1 Q2 per R ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana energi potensial listrik dari sistem di bawah ini ya. Jadi ada 3 muatan ya, 2 muatan plus dan 1 muatan negatif ya. Bagaimana energi potensial listriknya ya. Jadi D ini panjangnya 12 cm ya. Q1 itu muatannya adalah plus Q ya. Q2 min 4Q dan Q2 plus 2Q ya. Dimana Q-nya itu besarnya adalah 150 nano ya, nano kolom. Kita hitung U-nya karena U itu adalah skalar ya, dijumlahkan saja ya. U12, U13, U23 ya, jadi ada 2 ya. U12, 13, 23. Oke ya. Jadi U antara 12 ini hitung ya. Sehingga hasilnya adalah 1,7 10⁻⁻2 Joule ya. Ini energi potensial listrik dari ketiga muatan itu. Ini terakhir ada problem ya yang harus dikerjakan ya. Ada beberapa problem ya, ada 1, ada 2 ya, bisa dilihat ya. Ini ada 4 lagi ya, ada 3 bisa dibaca ya, agak ngeblur ya, tapi bisa dibaca lah. Ini gambarnya ya, 4 ya. Ya, kalau ini gambarnya yang ini figur ya, berarti figur yang ini ya. Oke. Oh, ini ada lagi, ada 6. Apakah ada lagi? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.